Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin, uswatu qurral mayamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al ahadan minna syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, pendengar setia Radio Iskariman 99,9 FM, Radio Swiba 96,3 FM, dan Radio Dakwah Syariah 101,4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat indah ini kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan selalu senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita semuanya yang tak terhingga, sehingga tidak ada tempat untuk mengkufuri nikmat Allah, untuk merasa nelongso karena mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat itu untuk semua kita. Maka salah satu bentuk kenikmatan adalah manakala kita selalu teringat akan nikmat tersebut, sehingga tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan merasa tidak punya apa-apa, karena sebetulnya nikmat iman yang pada diri kita itu mengalahkan semua kenikmatan, semua kesenangan yang dirasakan orang kafir. Cukuplah, insya Allah semuanya tadi sudah sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu di antara pemikiran sekaligus akidah bagi kita semuanya adalah bahwa kekuatan kebaikan adalah salah satu sifat
dan karakter yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Karena memang Allah sifatnya adalah Qawiyyun Aziz. Innallaha Qawiyyun Aziz. Sesungguhnya Allah itu kuat dan perkasa. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Maka ini bentuk akidah bahwa kita mencintai apa yang Allah cintai. Allah itu kuat dan mencintai hamba yang kuat. Allah kuat dan mencintai hamba yang kuat. Ini penting. Dalam hadis sahih dikatakan, dan mohon setiap ngaji pulangnya membawa sesuatu, dan ini sesuatu yang perlu kita bawa. Dikatakan al-mu'minul qawiyyu, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi orang beriman yang lemah. Iya, orang iman yang kuat, kuat apanya? Kuat fisiknya. Sebagaimana Allah berikan kepada Paulus ketika dipilih untuk memimpin pasukan memerangi Jalut. Wazadahu basqatan fil ilmi wal jism. Allah berikan Talut itu kekuatan dalam fisik dan ilmu. Jadi kekuatan fisik itu penting. Orang kalau mau haji harus jalan 3 kilo, kalau nggak kuat ya nggak jalan ya. Minimal sa'i itu ya 750 meter sekali jalan. Harus kuat ilmunya, dalam ilmunya, sehingga kita itu memiliki landasan yang kuat. Apalagi zaman sekarang banyak sekali syubhat yang dilemparkan kepada kita. Jelas Islam itu baik, dijelek-jelekin. Sejarah Islam yang memimpin dunia dengan kekhilafahan, saya katakan kekhilafahan. Khilafah ini bukan khilafah ATI ya. Kekhilafahannya Khulafaur Rasyidin, Khulafa Bani Umayyah, Khulafa Bani Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah, luar biasa hebatnya. Itu sudah dijelek-jelekin sekarang. Makanya semua takut bicara khilafah. Takut dibilangi apa? ATI, padahal kita bukan ATI. Saya katakan harus kuat ilmu kita. Sekali lagi, kita harus kuat akidah kita, kuat akidah kita. Walaupun mungkin orangnya kecil, walaupun orangnya mungkin dari sisi uang miskin, tapi ingat dia orang kuat banget. Gak ada kekuatan yang bisa menghilangkan akidahnya. Walaupun mau dibunuh, dia senyum aja. Kisah orang yang kuat dalam imannya, ini salah satunya adalah Bapak Ibu semuanya tahu kan kisahnya apa? Tukang sihirnya Firaun ya. Ketika pagi hari mereka nantang Musa dan minta bonus dari Firaun kalau menang. Tapi ketika mereka melihat kebenaran Nabi Musa alaihissalam, apa mereka?
Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Mereka kemudian mengatakan kami beriman. Kuatnya di mana? Ini padahal masuk Islam baru aja ya. Beberapa detik aja. Beberapa detik mereka beriman. Ketika beriman diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Fa sawfa ta'lamun, kalian akan tahu, aku akan potong. Ini yang ngomong Fir'aun ini ya. Ku potong tangan kalian, ku potong kaki kalian bersilang, dan ku salib kalian semuanya. Kalian akan tahu siapa yang lebih kuat. Itu ngomongnya Fir'aun begitu. Tapi ternyata yang diancam lebih kuat daripada yang ngancam. Qalu la ghair inna ila rabbina munqalib. Gak ada masalah. Silakan hukum cepat. Engkau hanya hukum di dunia. Akhirat berani rumah tidak apa-apa. Begitu. Ini kuat atau lemah, Bu? Kuat kan? Padahal masuk Islamnya baru aja loh. Ya kalau yang ngaji di Islamic Center sudah bertahun-tahun mereka juga. Lalu menjadi ustaz ceramah aja keringetan semuanya. Takut ditangkap sama polisi. Padahal kan ngomong yang ditangkap sapuin aja, jangan saya cuma dengerin. Tahu kan lagi Bu, Bapak Ibu, satu desa, yaitu kisahnya Ashabul Ukhdud. Cerita panjang itu, hadisnya juga panjang, 3 halaman. Satu desa dipaksa kafir semuanya, gak mau. Dibikin paritnya dinyalakan. Mereka milih murtad atau dilempar ke parit. Ternyata semuanya mempertahankan imannya satu persatu, dilemparkan di parit, semuanya mati syahid. Semuanya mati syahid. Semuanya bahagia di hadapan Allah. Cerita mereka diabadikan dalam surat Al-Buruj. Kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Karena yang dipertahankan apanya? Imannya. Dia bisa mempertahankan imannya dan kuat. Saya sembahkan iman, saya persembahkan nyawa saya dalam rangka menjaga keimanan saya. Maka saya katakan Bapak Ibu, kita harus kuat. Itu iman. Kita harus kuat. Itu iman. Wala ta'jiz, jangan lemah. Kata Allah, wala ta'jiz, jangan lemah. Wala tahinu, jangan kau merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa antumul a'laun, kalian itu paling tinggi. Kaum muslimin, wa antumul a'laun, kalian adalah paling tinggi. Maka dikatakan al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu meninggi dan gak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita harus pede dong. Engkau ingin Indonesia menguasai Indonesia, tuh mau ngapa? Kalau mayoritas kita Islam dan Islam baik, kenapa nggak menguasai? Benar nggak? Preman-preman aja sering menguasai negara, Pak, bener nggak? Preman tuh pede loh menguasai negara untuk merampok bareng-bareng. Caranya gimana merampok gak ketahuan? Bikin undang-undang. Isi undang-undang apa? Kami boleh merampok, kami boleh gunakan apa saja, dan Anda gak boleh ngeritik. Itu bisa loh. Itu pede. Dan dia merasakan kami adalah orang terbaik. Innama nahnu muslihun, kami adalah terbaik. Loh kok gitu? Kemudian kita sebagai orang beriman tidak pede.
Agama kita, Quran kita membimbing Indonesia ke arah yang lebih baik. Kan lucu itu namanya. Maka saya katakan Bapak Ibu, kekuatan itu sifat Allah. Kekuatan itu sifat Allah. Maka harus kita tiru. Allah yang maha kuat melihat kita itu lemah, merasa gak pede. Allah marah dong. Gak pantas gue jadi hambaku. Ini akidah bukan Pak? Yang saya omongin akidah bukan? Akidah bukan? Akidah. Maka setelah ini bapak-bapak semua harus menjadi orang terkuat di dunia. Coba kita lihat, baca surat Al-Hadid ayat 25. Allah mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata. Islam itu jelas kebenarannya, jelas kebaikannya. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan timbangan. Timbangan supaya mereka tegak dengan keadilan. Keadilan itu harus uang loh Pak. Kami mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan supaya mereka tegak dengan keadilan. Terus di mana kekuatannya Ustaz? Wa anzalnal hadid. Dan kami turunkan besi. Fihi ba'sun syadid. Besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'ul linnas. Dan ada manfaat industri bagi manusia. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Jadi ada keterangan, ada kitab, ada timbangan. Kemudian kitab, keterangan nyata, timbangan gak akan bisa tegak kecuali ada yang menjaganya. Yang menjaganya itu siapa? Yang diberikan otoritas gunakan besi, gunakan peluru. Siapa itu? Siapa Bapak Ibu? Kok takut semuanya mau ditekoni ngono ya? Takut semuanya loh. Surah jari ini kuat. Tekoni ngono ya wedi. Siapa yang punya peluru? TNI, benar nggak? Polisi, benar nggak? Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami turunkan besi itu dipegang oleh polisi dan TNI dalam rangka apa? Liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Supaya Allah tahu, uji siapa yang membela kebenaran, membela Allah, membela Rasulnya dalam kondisi ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Sehingga Bapak Ibu, aslinya ini loh, negara Indonesia ini aslinya adalah akidahnya. Aslinya Indonesia adalah ideologinya. Nah, ideologi ini harus dijaga oleh orang yang punya otoritas, pegang senjata. Kaum muslimin diminta untuk menjaga Quran dengan kekuatan besinya. Maka tidak mengapa kita tegas, Islam harus punya kekuasaan, kekuatan
Kekuatan di sini kekuatan yang bisa menggerakkan orang yang punya bedil, yaitu yang bisa tanda tangan. Karena ternyata yang punya bedil itu rata-rata sendiko dawu, gitu. Yang punya bedil itu biasanya yang sendiko dawu, tergantung dawuhe dari siapa. Betul? Itu yang seperti digambarkan dalam negeri Sabah. Kisah Ratu Sabah itu kan ketika dapat surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Sabah bilang, ya ayyuhal malak aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Ratu Sabah ngomong, kaumku, aku dapat surat nih dari Sulaiman suruh masuk Islam nih. Pendapat kalian gimana? Aku tidak akan memutuskan kecuali kalau kalian ngasih pendapat. Ternyata tentaranya itu jago kepruk, tapi nggak punya pendapat. Ngomongnya apa? Kami itu jago kepruk, ratu. Terserah deh kali engkau nyuruh apa kami, gebuk ya gebuk, nyerah ya nyerah, gitu. Artinya apa? Yang punya bedil itu nggak bisa menggunakan bedilnya kecuali atas perintah yang punya kekuasaan. Maka kalau umat Islam harus kuat, itu umat Islam harus punya kekuasaan, betul nggak? Kok gitu takut gimana sih Bapak semuanya? Hah? Bagaimana kita bela Islam kalau kita nggak bisa tanda tangan di DPR? Betul nggak? Jadi kita harus punya tanda tangan di DPR. DPR sepakat semuanya. Semua orang Islam harus sholat. Nggak sholat penjara, gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi bisa begitu harus punya kekuatan dakwah. Kekuatan dakwah. Bahwa kita mayoritas Islam harus dipimpin dengan Islam. Kalau nggak munafik kita, benar nggak? Ngakunya Islam kok aturan hidup yang ngatur kita bukan Islam, kan munafik namanya. Benar nggak? Dan tidak mungkin mengatur kita dengan Islam kecuali pemimpin yang Islam pula, betul nggak? Itu harus kuat kita ngomong itu. Namanya demokrasi gitu kan? Kan demokrasi kan suara terbanyak, benar nggak? Nah kalau umat Islamnya terbanyak, maka suaranya harus terbanyak kepada Islam. Jadi Bapak Ibu, hanya dengan kekuatan kita bisa membela kebenaran. Hanya dengan kekuatan kita membela kebenaran. Untuk itu coba kita lihat Bapak Ibu, kisah Talut dan Jalut. Ya, ini kemarin saya sampaikan di RDS dalam kajian. Tapi apa? Saya ulang lagi dari sisi lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bani Israel mengalami penjajahan, dijajah oleh Jalut dan kaumnya itu raksasa besar banget. Dan mereka diusir dari rumah mereka, diusir dari keluarga mereka. Maka mereka datang kepada Nabi mereka. Mereka minta, tolong diangkat di antara kami seorang raja. Ya. Ayatnya itu di akhir juz ke-2. Ya. Setelah ayat ini tilka rusul. Ya. Jadi mulai ayat 100 berapa ya? 45 ya. Sampai akhir. Alam tara ilal mala'i, 2 halaman. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah
wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Di sini dulu. Saya kira yang penting yang hafal ini. Jadi perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ini. Orang-orang elitnya Bani Israel, ketika mereka sowan kepada nabinya, sowan kepada nabi. Kalau dulu nabi, kalau sekarang ada nabi enggak? Enggak. Maka sowan kepada siapa? Sowan kepada siapa? Hah? Kepada ulama. Kalau Bani Israel dipimpin oleh para nabi, kalau umat Islam dipimpin para ulama. Tolong dong, minta kepada Allah supaya mengangkat di antara kita seorang raja. Jadi untuk milih raja itu soal kepada nabi, nabi yang menentukan. Umat Islam itu kekuatannya dari dalam ulamanya. Maka ulamanya harus istiqomah. Kalau ulamanya rusak, wassalam deh. Ulamanya rusak, umatnya nggak kenal dengan ulama, wassalam deh. Maka kekuatan itu di mana, Bu? Kalau ulama-ulamanya istiqomah. Kemudian umat sangat percaya dengan ulama. Karena memang dibimbing dengan kebenaran. Nah, ini datang kepada Nabi. Nabi pertama bilang, jangan-jangan kalau nanti diwajibkan perang kalian gak mau perang. Mereka mengatakan, bagaimana kita gak perang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami diusir dari rumah kami, dipisahkan dengan keluarga kami. Maka kemudian dikabulkan itu. Dikabulkan. Dipilihlah. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah memilih kalian, memilihkan buat kalian Talut sebagai raja. Siapa yang milih, Pak? Nabi. SK-nya langsung dari Allah. Jadi apa? Kepemimpinan itu penting banget. Sampai Allah yang milihkan. Allah memilih Talut sebagai raja buat kalian. Yang membawa SK-nya adalah Nabi. Mereka ngomong, gimana jadi raja? Kami kan lebih berat, dia kan miskin. Kami lebih kaya. Nah, di sini ternyata duit bukan kekuatan sebetulnya. Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin, menambah dalam ilmu wal jism dan fisik. Jadi Talut ini cerdas. Bacaannya luas, bukan bacaannya komik, Doraemon, nggak bisa. Bacaannya luas dia, kuatnya fisik. Subhanallah. Sampai-sampai untuk menguatkan legalitas kekuasaannya itu dikatakan, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatu mir rabbikum wa baqiyatu mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaika. Ingat, ini benar-benar pilihan Allah loh. Nanti akan ada tabut, peti, yang di dalam peti itu dibawa malaikat. Peti itu dibawa malaikat. Isi peti itu apa? Peninggalan Nabi Musa dan Harun. Kan hebat banget ini. Mereka lihat peti itu melayang di langit. Ingat, di dalam itu ada peninggalannya Nabi Musa Harun. Untuk menunjukkan Talut ini pilihan Allah loh. Dan kemudian Talut juga ingin pasukan yang kuat. Pasukan yang kuat itu kalau lulus ujian. Lulus ujian itu kalau dalam perjuangan yang dicari bukan duit. Karena apa? Selama orang berjuang yang dicari adalah materi, dia lemah dia.
nggak bisa diajak berjuang. Dia akan menjadi munafik, dia akan menjadi pengkhianat. Maka apa? Tadi Bapak Ibu, yang bisa menolong dinul Islam adalah orang kuat. Yang bisa menang dalam perjuangan adalah orang kuat. Maka Allah menceritakan mayoritas datang, tapi ketika diwajibkan perang mundur semuanya, kecuali sedikit. Dan ketika dipilih orang terbaik, ternyata banyak protes begitu. Dan setelah dikuatkan, mereka berangkat. Wah, orang-orang sudah melalui gini, maka nggak mudah dipercaya. Maka Talut apa? Mengajak mereka, ayo kita berangkat. Tapi ingat, dalam perjalanan kalian sangat haus, sangat capek. Kita akan melewati sungai yang sangat jernih, yang indah, yang sangat nikmat airnya. Tapi ingat, nggak boleh minum loh. Jadi kira-kira gimana ya? Siapa yang minum, lepas, nggak masuk dalam grup kami. Dan siapa yang nggak minum, grup kami. Kecuali kalau yang cuma apa? Satu teguk minuman, satu cipluk gitu, kemudian diminum dengan tangan, itu nggak apa-apa, dimaafin. Ternyata apa? Ini maksudnya apa? Ujian. Lah ujian kita apa? Umpamanya, kalau mau serius, yang masuk parlemen, yang mau masuk pemerintah, nggak boleh untuk cari tambahan gaji. Tidak boleh untuk menambah penghasilan dan tidak boleh sebagai sumber penghasilan. Masuk di sana udah kaya untuk perjuangan. Siapa yang ngambil gaji akan jatuh dalam perjuangan. Itu kira-kira gimana itu? Kira-kira gimana? Ini kalau kita mau dicontohin itu ya. Pokoknya yang proyek. Kenapa kalau ada proyek-proyek tanda tangan itu ya? Undang-undang kenapa lolos? Karena ada duit. Maka undang-undang yang menghancurkan Indonesia itu lolos gara-gara ya duit itu. Ternyata apa? Gugur semuanya. Fasalibu minhu illa qalilan minhu. Maka kekuatan itu adalah kekuatan dalam menghadapi ujian. Digoda wanita kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Digoda duit kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngasih apa? Ditawari menjadi orang terkaya tapi nggak boleh dakwah, nggak bisa. Matahari kasih tangan kanan saya, rembulan, saya nggak akan meninggalkan dakwah ini. Diancam dibunuh seperti Ashabul Ukhdud, seperti tukang sihirnya Firaun. Begitu ngaji sekali langsung jadi dai, punya semangat dakwah. Kayak ceritanya siapa? Jin. Jadi ada jin, sekelompok jin. Pernah saya ceritakan ya? Belum. Ini jin penting ini. Bukan cari orangnya yang mana. Gak usah bicara ruqyah. Ya. Jadi dulu itu jin itu suka berkolaborasi dengan dukun-dukun. Sebelum Nabi. Suka nyuri berita langit. Kemudian kalau dapat satu dikasihkan dukun untuk ngomong seakan-akan dipercaya, padahal banyak dustanya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, mereka ketika naik atas langsung kena meteor, mereka kemudian mati. Waduh, pasti ada apa-apa. Mereka keliling-keliling, ternyata Nabi Muhammad sedang ngaji baca Quran dengan para sahabatnya. Mereka langsung wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ingat nih, ada beberapa jin kami arahkan untuk dengerin Nabi. Ketika mereka datang kepada Nabi, mereka berkata, diam, dengerin Nabi. Setelah selesai, pulang langsung jadi dai. Bayangkan, ngaji cuma berapa menit, pulang langsung jadi dai. Jadi kita ngajinya udah berapa lama? Udah jadi dai belum?
Ini pada langsung itu pulang. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Hei kaumku, kami baru saja dengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam, yang membenarkan kitab sebelumnya. Ya kaumku, sambut panggilan Allah. Wah begitu kuat. Kembali lagi, ternyata apa? Benar. Tentaranya Talut kebanyakan mundur. Udah dikit lagi. Falamma jawazahu. Maka dikatakan walamma barazu li Jalut wa junudi. Enggak sebelumnya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu waladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Jadi kebanyakan orang itu yang ngikutin Talut itu karena memang mata duitan. Lihat Talut, lihat Jalut gitu, aduh kita nggak kuat. Satgas mereka banyak, ngancem-ngancem lagi kita. Ya, gimana lagi mau nyalonkan ya nggak punya kursi. Pokoknya nyerah aja. Udah, tentara milik mereka, senjata mereka punya. Hakim mereka punya, wis raiso wis turu itu yang rumah itu yang rumah. Rasa berjuang, onong itu kan? Ada yang gitu bu? Ada gitu? Gak ada ya? Gak ada. Semuanya berjuang. Iyalah, lah taqatalana yauma bi Jalut wa junudi. Memang Jalut itu tegar, tinggi-tinggi, perkasa-perkasa, raksasa-raksasa. Kami nggak mampu. Tetapi apa? Yang kuat iman dengan hari akhirat, yang kuat nyawa kita itu di tangan Allah. Kita berperang bukan dengan kekuatan kita, tapi Allah yang berperang di belakang kita. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak jumlah yang sedikit. Ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, mereka mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan izin Allah. Kembali lagi, kuat wajib nggak bu? Wala ta'jiz, jangan kolong. Maka salah satu doa kita selalu mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wal jubn. Ya Allah, kami berlindung dari lemah dan pengecut, gak berani berjuang. Karena ibu-ibu, usia ibu-ibu itu sudah ditentukan oleh Allah. Betul bu? Gak akan maju, gak akan mundur. Benar? Ibu-ibu, usia bapak-bapak, suami ibu-ibu semua itu sudah ditentukan Allah belum? Gak akan tambah, gak akan kurang kan? Jadi kalau dakwah cepat mati. Kalau dakwah cepat mati? Enggak. Kalau enggak dakwah panjang umur? Enggak juga. Kalau begitu apa? Biarin mereka dakwah. Pak, dakwah Pak. Jangan takut, umur sudah ditentukan oleh Allah, benar nggak? Rezeki sudah ditentukan? Sudah. Gak akan tambah, gak akan kurang kan? Untuk itu dakwah. Jangan takut kiran. Itu kekuatan itu harus punya, kita punya itu. Untuk berdakwah. Maka kalau orang itu penakut, pengecut, Allah hukum itu. Dalam Quran, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Ini ayat sebelum tadi, sebelum ayat jalan itu. Enggak perhatikan enggak? Orang-orang yang keluar dari rumah mereka, wa hum uluf, jumlahnya ribuan, tapi hadarul maut, takut mati. Jadi berjuang tapi takut mati. Ya kata Allah, yang matilah kalian sekalian, gitu kan. Mutu, mati kalian, mati semuanya. Kemudian Allah hidupkan lagi supaya tahu bahwa kematian itu Allah menentukan, bukan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, kekuatan iman, kekuatan akhlak, kekuatan memberi,
kekuatan pengorbanan, kekuatan tekad. Itu iman Bapak Ibu. Dan kekuatan menghafal, mengingat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Walaupun muda, walaupun kecil, tapi kalau ilmunya kuat, jadi kuat ya. Allah mengatakan, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya Allah, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab itu dengan kuat. Jadi jangan minggir-minggir, pegang kuat Quran itu. Wahai Yahya, ambil kitab dengan kuat. Dan kami berikan dia menjadi nabi waktu masih kecil, sobia, bayi sudah jadi nabi. Maka kekuatan Nabi Yahya di mana Bu, Bapak? Dia mengendalikan syahwatnya dengan baik. Nabi Yahya bukan impoten, tetapi tidak mendatangi istri, bukan karena lemah, karena memikirkan dakwahnya. Dan normal, beliau normal. Cuma memang dikatakan hasurah, dia orang normal. Cuma karena memikirkan dakwahnya, memikirkan perjuangan, gak sempat beliau nikah. Dan masih muda, beliau harus menghadapi raja yang zalim bersama ayahnya. Ayahnya Nabi Zakaria. Ujiannya apa? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah satu-satunya Bani Israel yang menentang raja yang mau mengawini keponakannya atau anaknya, pokoknya kerabatnya. Kemudian minta fatwanya Nabi. Jadi apa? Menghalalkan zina. Nikah kerabatnya nggak boleh. Dan dua-duanya mengatakan nggak bisa. Yang lucunya, wanita yang mau dinikahi raja itu minta maharnya kepalanya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Piye to? Kowe kebanget kok itu ya. Bener. Kebanget enggak? Bayangkan ya, minta mahar kok kepalanya Nabi itu ya. Orang kurang ajar ngono ya. Tapi ya rajanya ya lebih kurang ajar lah. Dua-duanya terbunuh. Digergaji. Yang satu Nabi Yahya, Nabi sembunyi di pohon, kemudian pohonnya digergaji. Jadi apa? Kekuatan walaupun kecil menegakkan kebenaran itu penting sekali. Gak tergoda dengan dunia. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ngajar, ketika pas ada demo, beliau pimpin demo. Waktu itu bukan demo, kalau sekarang paling-paling demo, teriak-teriak demo aja ya. Duel itu tak ya. Tapi kalau beliau ngangkat senjata, ngusir siapa? Penjajah. Selesai ngusir penjajah, beliau kembali lagi ngajar. Tapi ada orang munafik ngomong sama raja. Ibnu Taimiyah itu mau berontak itu, mau makar itu. Dipanggil. Engkau mau berontak saya, mau ngusir saya, mau ngambil kekuasaan saya. Dengan senyum, aku ngambil kekuasaan. Wallah inna mulkaka wa mulka abaika la yusawi indi qalama dhufri. Aku berontak, ngambil kekuasaan. Ya Allah, kekuasaan nenek moyangmu gak ada harganya dibandingkan kuku sepotongan kuku saya ini. Buat apa saya berontak? Gak ada apa-apanya kekuasaanmu. Aku bukan pencari kekuasaan. Jadi saya ingin menyatakan, ayo Bapak Ibu, kita menjadi orang kuat. Menjadi orang kuat. Kuat imannya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau iman kita kuat, melahirkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Maka Allah bilang apa?
Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ibrahim ya. Ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Apakah kalian gak perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang akarnya menghujam dan rantingnya menjulur ke langit. Setiap saat memberikan buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan amal saleh. Kekuatan akhlak. Di mana Bapak Ibu, kita itu harus tegas terhadap kebatilan dan dalam menegakkan kebenaran. Tapi dalam muamalah harus kuat. Karena apa? Yang memasukkan kita ke surga adalah akhlak. Akhlak itu apa? Menyebarkan kebaikan. Selemah-lemah apapun kita harus memberikan kontribusi kepada orang lain. Yang kedua, apa kekuatan akhlak? Tidak pernah ganggu orang lain. Karena apa? Minimalis orang beriman itu, minimalis orang Islam itu, orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Tapi buktinya Habib Rizik juga dibenci itu. Oh ya, yang benci itu karena mau mabuk dilarang gitu. Mau korupsi dibongkar korupsinya, itu merasa terganggu. Nah, kalau memang perampok merasa terganggu, ya wajar. Betul? Pemabuk merasa terganggu, ya wajar, betul nggak? Dan memang harus diganggu supaya nggak mabuk. Tetapi masyarakat merasa aman dari gangguannya dan selalu mendapatkan senyumannya. Ada kata akhlak yang baik itu apa? Yang menyebabkan kita masuk surga, akhlak yang baik. Yang menyebabkan kita dekat dengan Rasulullah adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan, wa kaful adha, dan menahan tidak mengganggu orang lain, wa basyashatul wajhi, dan murah senyuman. Dan senyuman itu menggoda benar. Karena kita nggak bisa ngasih semua orang duit, nggak bisa. Tapi dengan senyuman, dengan welcome, sebagai sedekah bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam berapa? Baru? Oh, 65 menit. Jadi masih ada waktu ya? Sih, ada waktu. Sekali lagi, saya ingin mengatakan Allah kuat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kekuatan dan menginginkan dinul Islam sebagai din yang kuat, bukan agama. Bingung juga Bapak Ibu. Islam itu bukan agama Bapak. Islam itu din. Kalau agama, Islam itu baru diakui Indonesia sebagai agama, belum sebagai din. Karena apa? Agama itu artinya apa? Islam itu mengatur hubungan ritual antara kita dengan Allah. Ritual aja, ngatur sholat, ngatur zikir. Apakah Islam itu, Bu? Jangan jelek-jelekan Islamnya. Islam bukan agama ritual. Islam itu din, sistem dan hukum. Turun itu untuk ditegakkan. Tegak, ngatur. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah. Tegakkan wajahmu untuk dinul Islam yang lurus. Tidak. Fitrah Allah. Itu fitrah Allah itu. Jadi yang benci Islam tegak berarti fitrahnya hancur itu. Iya. Maka dikatakan fa'aqim. Falidzalik syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Ini syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Nuh,
syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, an aqimuddin, tegakkan dinul Islam. Fa aqim wajhaka lidinil qayyim, tegakkan wajahmu untuk din yang lurus. Jadi kita harus bangga, Islam harus mengatur, Islam harus memimpin, Islam harus menang, Islam harus jaya, menguasai seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Apa ini keras? Apa omongannya ini keras, Pak? Allah menginginkan gitu, tapi manusia nggak mau ya. Coba bayangkan aja, ayat yang menunjukkan Islam harus kuat apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Perhatikan ini perintah, Pak. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk wa dinil haq, din yang lurus, din yang benar, dinul haq, dinullah. Dalam rangka apa? Liyudhhirahu. Apa liyudhhirahu? Mengungguli ala dini kulli, semua agama. Jadi kita itu hidup di alam demokrasi ya. Jadi demokrasi begitu, suara terbanyak. Sekarang gini aja deh, kita nggak boleh maksa, nggak boleh pakai senjata untuk maksa orang. Ayo Islam bicara ke Indonesia, kalau nggak kebunuh nggak boleh. Tapi kita nawari, wajar kan? Ekonomi kita punya sistem nggak? Syariah punya sistem nggak? Ekonomi punya, kita tawarkan ekonomi ya. Kemudian keluarga punya nggak? Punya, kita tawarkan. Udah dijalankan kan? Terus politik punya nggak? Politik punya, kita tawarkan, ini politik Islam kami itu ini. Pidana punya nggak? Habis sekarang Indonesia merdeka udah 75 tahun, tapi apa? Tindakan pidana semakin apa? Jadi nggak beres ini. Berarti hukum pidana di Indonesia lemah banget ini. Kita tawarkan, boleh nggak? Dan ini menyelesaikan. Kalau pembunuhan itu tidak perlu masuk penjara. Ini keluarga yang keluarganya mau diapain orang ini? Mau dibunuh? Mau dibalas karena dia telah bunuh anakmu, dibunuh lagi ya? Bunuh ya sudah bunuh. Atau gue maafin, ya selesai. Enak kan? Jadi itu kita nggak boleh maksa. Tapi kalau semua rakyat mau, apa alasannya? Ada yang keras. Ini baik, rakyat mau. Kalau namanya demokratis sih. Lah kalau memang agama lain punya sistem, silakan. Yakin 100% yang punya sistem utuh, ekonomi, sosial, budaya, politik, kebudayaan, ilmu, olahraga hanya Islam. Takbir. Semangat gitu loh. Mau mulai ayo. Jadi kita itu punya sistem yang lengkap, Pak. Yang lainnya nggak punya, yojo iri dong. Kalau kalian punya silakan. Kalau kalian nggak punya, terimalah yang baik kan. Ikuti. Maka kan ada pembelaan terhadap orang Kristen. Pembelaan orang Kristen di Eropa terhadap kebijakan Erdogan. Bahwa kami itu tidak pernah bahagia, melebihi ketika Turki Utsmani menguasai kami. Gustav Le Bon mengatakan Eropa itu berhutang budi kepada Islam. Coba kalau Islam tidak muncul di Spanyol, tidak muncul di Perancis, Eropa mundur 1000 tahun, Pak. Jadi Eropa itu bisa baca, bisa tulis, bisa tahu ilmu pengetahuan karena Islam muncul di sana. Kalau tidak, nggak bisa. Maka Eropa, Amerika, Rusia itu sudah memprediksi, Pak.
Tidak sampai tahun 2050 Islam mayoritas di Eropa, mayoritas di Amerika. Inggris saja itu diumumkan ada 13 atau 16 sekolah favorit yang terbaik, semua sekolah Islam. Itu Inggris. Maka di Inggris itu udah banyak itu wali kota Islam. Di Amerika tentara jenderal Islam banyak dan memberikan yang terbaik. Obama sudah pidato, Islam tidak asing, Islam memberikan terbaik. Salah satu Muhammad Ali menurut dia. Artinya kenapa kita inferior? Maka yang paling buruk dan kemunafikan, kita ngaku Islam tapi kita minder dengan Islam. Itu munafik itu. Itu kira-kira Allah marah nggak? Marah banget itu. Maka Umar bin Khattab, jangan kau matikan Islam. Allah matikan kau. Kita harus kuat. Maka kalimat aziz, coba kita lihat Bapak Ibu. Dan itu tidak mungkin setiap kita kecuali bangga dengan Islam. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. La ya'lamun. Ada satu kisah yang cukup menarik. Jadi orang munafik inilah yang gak suka Islam menang. Ketika Rasulullah sedang jihad bersama para sahabat, ada sedikit konflik antara orang munafik dengan orang Islam. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kami kalau pulang ke Madinah kita usir aja orang yang lemah itu. Maksudnya Muhammad. Jadi dia mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, kita usir aja deh orang-orang lemah itu, orang yang hina itu. Itu bayangkan. Dia nyindir Nabi dengan mengatakan apa? La in raja'na ilal Madinah. Kalau kami pulang ke Madinah, biar orang yang lemah itu kita usir saja orang yang kuat di antara kita. Terus langsung Nabi langsung tahu dan sahabat tahu yang dimaksudkan siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan langsung tersebar isu Nabi akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngomong kepada Rasul, ya Rasulullah, mohon maaf Rasul, aku dengar katanya engkau mau memenggal leher ayahku. Tolong ya Rasul, kalau engkau ingin memenggal leher ayahku, tolong perintahkan aku, jangan orang lain. Sebab saya sangat sayang dengan ayah saya. Nanti kalau ada yang membunuh, orang itu akan kubunuh. Aku masuk neraka karena bela orang kafir. Tapi biar saja saya yang membawa kepalanya. Ini kuat atau lemah, Pak? Cinta kepada Rasul lebih tinggi daripada cinta kepada bapaknya. Dan dia tidak mau munafik. Dan tidak mau membela orang munafik. Tapi Nabi indah banget. Kita tetap berbuat baik kepada dia sampai mati. Kita tidak akan mendolimi dia. Tapi apa yang terjadi ketika pulang, anaknya ini masuk dulu ke Madinah. Gadang bapaknya langsung. Engkau nggak boleh masuk. Aku ayahmu nggak boleh masuk. Minta izin dulu sama Nabi. Engkau ngomong, aku yang hina, engkau yang mulia. Benar. Dia terpaksa ngomong dengan Nabi, aku yang hina, engkau yang mulia ya Rasulullah. Silakan masuk. Kuat atau enggak ini Pak? Begitulah kita. Kita akan baik kepada semua orang. Tapi untuk membela kebenaran kita harus kuat. Maka tidak akan diterima. Aku lemah. Aku hanya sekedar grassroots. Oh nggak boleh. Dulu orang-orang yang di Mekah, orang Islam, tapi nggak mau hijrah. Karena nggak hijrah, akhirnya dipaksa masuk partai kafir. Jadi satgasnya kafir. Diajak untuk demo, untuk ngabisin orang-orang Islam. Mereka diajak perang, perangnya perang Badar. Orang Islam bersama Nabi, ya pokoknya yang di depan sana kafir semua ya kan? Maka nyerang. Kemudian apa? Di antara yang orang Islam itu mati terbunuh. Kan malaikat bingung. Bingung-bingungnya malaikatnya. Loh,
Kelihatannya kok Islam lah, kok matinya ini gimana? Kata mereka, mohon maaf, kami orang yang tertindas, kami orang marginal, hanya sekedar grassroots. Kata Allah, bukankah bumi Allah itu luas? Nggak boleh diterima engkau merasa lemah. Hijrah dong. Engkau zalim, neraka engkau. Jadi ngakunya Islam kok masuk partai kafir. Milihnya calon DPR kafir. Yang mengesahkan undang-undang kafir. Walah munafik. Podo nggak wi? Podo nggak? Podo nggak? Sama kan? Yes. Terima nggak? Terima gitulah. Lebih enak. Aku bingung nerangin Islam dia, udah bingung aku. Ngajinya bertahun-tahun, tapi sedang milih orang pas pemilu yang milih kafir. Ngomongnya apa? Ya ngomong itu ngajinya sapu-sapu loh. Ya Allah. Ngomongnya ya ngono ngaji yang ngaji, yang milih itu. Ada kaitan dengan imannya? Ya karena itu aku belak-belakan ngono ya. Wis ngene yo ora gelem ya ora apa-apa wis. Tema piye? Saya hanya menginginkan Anda kuat dengan Allah. Saya menginginkan Anda kuat dengan Islam. Anda kuat dengan Quran. Itulah syukur kita kepada kekuatan. Karena Allah kuat mencintai orang-orang yang kuat di atas kebenaran. Mengatakan enggak kalem aturaken minta ngapunten menawi tutur tak kata kula boten pas boten maaf panjenengan sedaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada'alna fi maqamina hadha dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farastah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyyaka ridwan wa lana fiha salat illa a'antana ala qada'iha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin.